Baik saudara, kita akan masuk ke acara kita selanjutnya, yaitu Firman Tuhan yang tadi pada malam hari ini kembali akan dibawakan oleh Bapak Pembina Ketua Sinode kita, Ketua Pembina Sinode kita, Pastor Timothy Roy Kartiko, MA, Demin, PhD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bapak Pendeta Handi, host kita, dan selamat malam para kekasih sekalian. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, pada petang hari yang berbahagia ini, setelah 3 minggu kami tidak berjumpa, maka kami kembali datang di hadirat Tuhan dengan merendahkan diri kami. Seberapa banyak kami yang membawa diri kami di hadirat-Mu, tak Kau tolak dan tidak akan Kau biarkan kami. Kecuali Engkau memberi kepada kami anugerah-Mu yang besar, teristimewa ketika kami baru saja melewati hari peringatan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus bagi kami. Hamba percaya pelajaran firman diterangi dengan kuasa Roh-Mu akan menjadi daging dan darah dan nafas kami semuanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami persembahkan dari awal hingga pada akhirnya daripada pertemuan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita bersuka cita boleh kembali di dalam pertemuan kita, saudara. Dan saya ingatkan bahwa kita dalam tahun ini ada 202 hari. Ya, masih cukup lama ya saudara. Dan kita baru menjalani 100 sekian hari di dalam tahun ini. Dan hari Minggu kemarin kita tiba pada puncak peringatan pencurahan Roh Kudus bagi seluruh dunia untuk pertama kalinya pada zaman gereja paling awal, ya saudara. Dan itu sebab Tuhan memerintah saya untuk masuk pada subtema yang keempat dari Bible study kita, dari 10 tekad rohani peraih sukses ini. Dan apakah subtema yang keempat? Subtema yang keempat adalah berprestasilah. Realita dari penuh Roh Kudus. Jadi kita berbicara mengenai soal 10 tekad untuk mencapai, untuk berprestasi. Nah, bersamaan dengan dalam kerangka Hari Pentakosta, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk kita mengulik bagaimana cara Tuhan. Ya saudara, kalau cara kita mesti gagal. Cara teman kita yang sukses nggak cocok buat kita. Ya, mungkin mereka pakai cara duniawi. Itu sebab cara Tuhan berprestasi dengan cara Tuhan adalah minta Roh Kudus untuk memberi kepada kita kuasa prestasi. Sehingga kita bisa berprestasi. Kalau tidak ada kuasa untuk berprestasi, maka itu hanya wacana, itu hanya teoritis saja. Itu hanya pelajaran. Ya, tetapi kalau kita punya kuasa untuk berprestasi, nah, apa dan siapa kuasa tersebut? Tidak lain tidak bukan adalah Roh Kudus. Dan kalau saya dan saudara ini penuh dengan Roh Kudus, maka jalan untuk berprestasi, meraih dengan 10 tekad kita itu makin mudah. Katakan semakin mudah. Ya, sekali lagi katakan semakin mudah. Karena saya penuh Roh Kudus. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, di dalam dunia kekristenan, semua itu mudah. Saya perlu memberitahu hal ini. Karena dunia kekristenan adalah di mana firman dan roh, dui tunggal Allah. Firman dan roh. Katakan firman dan roh. Itulah yang membuat saya berprestasi. Ya, jadi dalam dunia kekristenan, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, para hamba Tuhan yang kekasih, kita tidak bergulat, bergumul, berjuang sendirian. Tapi kita itu dibantu oleh Roh Kudus. Saudara, disitulah sumber prestasi kita. Bayangin, ya saudara, nggak banding ya. Saya minta saudara perhatikan kalimat saya, nggak banding. Kita pakai Roh Kudus, kuasa Allah dari sorga. Dan orang dunia pakai kuasa kemampuan mereka. Apalagi ditambah dengan pengaruh iblis, kuasa kegelapan. Nggak banding saudara.
kuasa dari Roh Kudus itu sangat mulia. Kalau itu masuk dalam hidup saudara, memenuhi hidup saya, saudara, apapun dan siapapun, bagaimanapun gak banding sama kita orang. Nah, saya perlu menegaskan pada pendahuluan khotbah saya, karena kita ada pada masa di mana Tuhan memenuhi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Ya saudara, ada kata, dipenuhilah kamu, terimalah, penuhlah. Itu adalah terminologi sorga. Ya, terminologi sorga adalah terima, aku kasih sama kamu. Penuh, kamu sampai penuh. Apa terminologi neraka iblis? Kosong, bocor. Itu iblis selalu ingin mengosongkan kita dari berkat, dari kesehatan, kebahagiaan. Bocor selalu ada. Itu terminologi neraka. Itu sebab orang penuh dengan Roh Kudus itu memang sudah sapasnya kayak begitu. Karena kita adalah anak-anak Allah, perjanjian dari Tuhan, anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan. Jadi kita memang harus pakai terminologi sorga. Amin. Filosofi sorga. Katakan, filosofi sorga adalah selalu memberi kepada saya, selalu memenuhi saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, jadi saudara, untuk tahu apa isi firman mudah, karena kita itu sudah tahu bayangannya, sudah tahu arahnya. Kalau firman, kalau Roh Kudus, pasti aku untung, pasti aku berkelimpahan, pasti aku sukses, pasti aku meraih. Ya, karena apa? Karena kita itu sudah diarahkan. Filosofi itu sudah diarahkan. Ya saudara, itu sebab subtema yang keempat ini, berprestasilah ya sebagai realita dari penuh Roh Kudus. Ya, setelah kita memperingati dan kita berdoa supaya kita dipenuhi, jemaat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hasil yang tidak bisa tidak adalah berprestasi. Ya, akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa, drastis dan revolusioner. Apa yang lama saya dan Anda tidak bisa terima. Ketika kita menerima Roh Kudus, maka Tuhan akan membuat sesuatu yang revolusioner, yang dahsyat, yang extraordinary. Ya, itu sebab para kekasih, dengan subtema yang keempat yang baru ini, maka saya dan saudara kita harus besar hati. Katakan, saya harus besar hati. Ya. Ya, saudara, kalau saudara besar hati dalam semua keadaan, iblis itu sudah mundur. Belum kita tengking. Dia ngelihat, karena dia itu bisa tahu dalam kita, saudara. Ya, kita itu punya harapan kepada Kristus, apa kita kosong? Nah, kepada orang-orang yang kosong, dia mudah menaklukkan. Tetapi kepada orang-orang yang punya harapan kepada Kristus, dia akan tetap berjuang untuk menaklukkan orang ini. Jangan lupa. Tetapi selalu saya katakan, kita harus ada posisi yang paling prima. Katakan, posisi paling prima di hadirat Tuhan. Ya, kalau kita ada pada lebih tinggi lagi, maka iblis memang gak akan bisa dekat sama kita. Tadi iblis bisa dekat kita karena dia coba-coba. Kenapa dia bisa coba saya? Karena dia tahu saya ini tanggung gitu. Ya mateng, ya mentah, ya 50% aja, ya semangat kepada Tuhan. Tetapi saya sebetulnya juga ngelokro. Iblis itu tahu, saudara, bagaimana kita punya kejiwaan. Itu sebab kita harus selalu berperforma yang bagus. Berperformance yang kuat. Sehingga iblis, dia sudah tidak berani mendekat kepada kita. Yang merindukan demikian dan mau demikian, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya saudara, kenapa saya selalu menekankan ini? Saya sangat menghargai kebijakan dan permintaan dari Ibu Ketua Sinode kita yang meminta saya mengulangi ini.
Saudara, sebenarnya saya juga, saya sebetulnya lebih senang kalau umpamanya pelajaran baru. Tetapi saya taat kepada beliau sebagai ketua sinode. Dan apa yang saya sampaikan kemarin pada periode sebelum ini, ya saudara, itu sudah cukup jelas. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan dengan permintaan Ibu Ketua Sinode untuk saya mengulangi pelajaran ini. Tuhan itu memberikan begitu banyak pembukaan rahasia firman. Ya, itu sebab kita bersyukur karena kita boleh mengetahui lebih banyak. Ya, kalau dibanding dengan apa yang saya sampaikan pada periode yang lalu, saudara, tentang 10 tekad ini, maka sekarang yang saya sampaikan ini lebih luas, ya, wahyunya, the openbaring van Yesus Kristus, pembukaan rahasia dari Tuhan Yesus itu pada periode ini itu luar biasa. Sampai dengan yang ke-42, ya, sekarang ini kita pada 42, seri yang ke-42, itu luar biasa. Kalau saya bandingkan dengan periode yang lalu saya sampaikan, saudara, itu jauh sekali. Nah, kenapa? Saya yakin Ibu Ketua Sinode meminta saya untuk menyampaikan ini sekali lagi, karena beliau diperintah oleh Tuhan, diberi petunjuk oleh Tuhan. Karena ini sangat penting, saudara. Kalau saya dan saudara nggak punya tekad, kita itu seumur hidup sampai mati sama. Sama apa? Sama nggak berprestasinya. Sama nggak berhasilnya. Ya saudara, sama kita membebani orang lain terus sampai mati. Wah, nggak seneng, saudara, nggak demen hidup kayak begitu, nggak suka. Itu sebab kita harus belajar ini. Kalau saudara belajar malam ini, saya yakin besok pagi, Tuhan akan membuat kejutan-kejutan dalam hidup saudara. Dan saudara akan mendapatkan prioritas ilahi untuk saudara berprestasi. Sehingga saudara melalui Roh Kudus yang saudara terima dalam hidup saudara, maka saudara akan mendapatkan perubahan-perubahan yang signifikan. Perubahan-perubahan yang luar biasa di dalam keseharian dan di dalam level hidup saya, level hidup saudara. Tuhan akan tingkatkan lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Saudara, itu semua dimulai dari apa? Dari tekad. Tekad kalau ada pada hati yang bersih, itu pasti diberkati oleh Tuhan. Ya saudara, tapi ada juga tekad yang lain. Karena tekad yang muncul dari hati yang kotor, hati yang duniawi, hati yang kriminal, hati yang serik kepada orang lain, Tuhan tidak bisa memberkati. Amin. Itu sebab tekad ini harus muncul dari hati yang suci, hati yang bersih. Maka Tuhan akan memberkati tekad kita menjadi realita. Amin. Katakan tekad saya. Katakan, tekad saya akan segera berubah menjadi realita, kenyataan hidup yang luar biasa. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Ini pendahuluan saya, itu sebab para kekasih, Tuhan ingin sesuatu itu terjadi kepada kita itu cepat. Cepat. Saya sekali lagi, cepat. CEPAT, cepat. Saudara, mungkin tidak segera SEGERA, tetapi cepat. Saudara, nah cepat ini membutuhkan energi, ya, atau dalam bahasa fisikanya inersio. Nah, harus ada sesuatu energi. Energi kita apa pada subtema ini? Roh Kudus. Jadi jangan berjuang sendiri. Banyak orang Kristen itu tekadnya berdasarkan pada gemes, sakit hati, cemburu, iri. Wah, toko sebelah kok pelanggannya banyak ya? Orang yang dagang seperti saya kok berhasil ya? Pelanggan saya kok disikat sama dia? Terus tekad, punya tekad. Tetapi berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan emosional, berdasarkan sakit hati.
Saudara, itu bukan tekad dari Tuhan. Tekad kita ini beda. Tekad ini karena kita itu berserah kepada Tuhan. Maka melalui firman yang kita terima setiap kali, kita timbul satu tekad. Roh Kudus memblow up. Roh Kudus membuat kita terangkat kita. Iya, aku harus bertekad. Karena Roh Kudus mengurapi aku. Firman-Nya disampaikan kepadaku dan aku belajar dari firman. Aku harus punya tekad. Beda. Tekadnya beda. Jadi jangan dianggap sama. Karena saingan saudara berhasil, lalu saudara harus mengalahkan dia. Nah, itu bisa ditunggangi dengan dosa. Sehingga tekad kita adalah tekad yang berdosa. Tetapi tekad yang saya sampaikan ini tidak demikian. Tekad kita itu adalah kita itu ingin sukses sesuai dengan firman. Supaya kita menjadi contoh. Kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya saudara, saya bersyukur dengan kehadiran para kekasih semua di sini. Saudara, dan ini menunjukkan bahwa saudara itu tidak bisa menerima begitu saja hidup ini. Saudara ingin lebih bagus. Saudara ingin lebih banyak. Saudara ingin lebih tinggi. Saudara ingin lebih dipercaya oleh Tuhan. Yang demikian, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, inilah saudara, tekad yang rohani. Makanya sebutan daripada tema kita adalah 10 tekad rohani. Bukan duniawi, bukan kriminal, bukan emosional, bukan jahat. Tetapi kita punya tekad berdasarkan firman. Semua katakan, maka tekad saya segera, cepat menghasilkan hasilnya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya minta saudara semangat ya semuanya ya. Semangat enggak? Ya. Kalau enggak kita tutup sampai di sini. Ya, kita harus semangat. Kenapa? Karena ini pelajaran yang bisa nurun pada anak keturunan saudara. Ya. Mereka akan melihat papa mamahnya, ayah ibunya, ya. Bapak ibu, wah berhasil. Kalau bapakku berhasil, aku juga harus berhasil. Kenapa bapakku, ibuku berhasil? Berubah, semua sejarah hidupnya luar biasa. Dalam waktu yang cepat, Tuhan mengubah. Karena bapak ibuku ikut pelajaran firman. Mendengar firman. Diurapi dengan Roh Kudus. Aku juga harus deh. Kalau enggak, aku tidak bisa hidup senang. Aku tidak bisa berhasil seperti orang tuaku. Nah, kita menjadi contoh yang baik bagi keluarga besar kita. Amin. Itu sebab segera saya masuk pada subtema yang keempat ini. Karena ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Saya dahului dengan terimalah Roh Kudus. Ini penting sekali. Ya saudara. Ini saya petik slide ini dari yang saya sampaikan selama beberapa hari dalam kegiatan doa untuk pengurapan Roh Kudus menjelang Pentakosta. Saya petik nomor 1 saja ya. Ada 3. Nomor 1. Bagaimana saya bisa terima Roh Kudus? Kita tahu bahwa gereja-gereja Pentakosta apalagi karismatik, ya saudara, itu sangat-sangat memblow up dalam hal emosional. Jadi kalau penuh Roh Kudus itu harus penuh dengan emosi, air mata, ya maaf ya, dengan ingus, dengan teriak-teriak. Ya pokoknya kita tahulah ya, saudara, gereja-gereja aliran Pentakosta dan karismatik bagaimana kalau kepenuhan Roh Kudus itu. Itu saya ingat ketika saya masih kecil, ketika saya remaja, ketika saya muda, ya kayak gitu itu. Ya, semoga sekarang sudah berubah. Kenapa? Karena kita melakukan hal-hal tersebut dengan sangat emosional. Karena kita kurang tahu wahyu firman. Kurang tahu pelajaran Alkitab. Kurang tahu apa cara yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Sehingga kita menggunakan cara logika, cengli, dan emosi kita untuk terima Roh Kudus.
Ya, saudara, menurut saya nggak klop. Kita itu meminta hal dari sorga. Sangat kudus. Roh Kudus itu sangat kudus. Masa kita mau pakai cara duniawi? Nggak klop dong. Ya, itu sebab saya beritahu cara orang bisa terima Roh Kudus. Ternyata, semua katakan ternyata. Halo, semua katakan ternyata mudah sekali. Ya, satu. Percaya 100% pada firman Tuhan. Ya, saudara, ini cara nomor 1. Dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 22 disebutkan ketika Tuhan Yesus tiba-tiba hadir di tengah ruangan yang terkunci, jendela terkunci, pintu terkunci, karena mereka takut pada orang Yahudi. Sisa murid ini, ya saudara, sisa murid itu semua murid berapa saudara? 12. Satu bunuh diri, tinggal 11. Ya, dari 11 itu satu murid tidak hadir, namanya Thomas. Sehingga yang hadir berapa orang? Tinggal 10. Ya saudara, tinggal 10 orang. Nah, kemudian tiba-tiba Yesus hadir. Mereka kaget sekali. Turun dari atas, blitz, ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berfirman, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Ya, damai sejahtera bagi kamu. Nah, sampai 2 kali. Dan Yesus menampakkan dirinya dan mereka penuh dengan sukacita. Ya, saudara. Dan Tuhan berkata begini, dengar. Ya, Tuhan Yesus mengembusi mereka. Ya, dalam bahasa Jawa menyebul, ya. Ditiup dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saya mau tanya, kalau Yesus sudah berfirman terimalah Roh Kudus, 10 orang ini terima Roh Kudus apa tidak? Tolong dijawab apa? Terima. Kenapa saudara percaya bahwa itu terima? Karena ini firman Tuhan dan orang-orang yang ada di sana semua percaya ini firman. Mereka begitu aja langsung mereka terima dari Tuhan. Ya saudara, jadi cara terima Roh Kudus percaya 100%. Tetapi banyak pendeta-pendeta, penginjil-penginjil di masa doa kepenuhan Roh Kudus ini sampai hari Pentakostas minggu kemarin itu memblow up dengan cara kedagingan, dengan cara emosional. Saudara, tambah sulit terimanya. Ya, paling-paling nanti disuruh nirukan kata-katanya, bla 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 bla. Ya, itu ditirukan saja. Saudara, itu bukan cara Alkitabiah. Ini harus diketahui. 10 orang murid ini pertama kali menerima dari Tuhan yang bangkit. Sebelum 3.000 orang di zaman gereja awal yang ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul itu menerima Roh Kudus sebelum. Yesus sudah kasih mereka lebih dulu. Dan ketika 3.000 orang penuh dengan Roh Kudus, saudara, dan sebelumnya 120 orang itu penuh dengan Roh Kudus, tetapi mereka tidak pakai glosolalia. Mereka tidak pakai bahasa roh. Mereka pakai bahasa-bahasa dunia, linguistik yang ada di Yerusalem. Perhatikan, beda. Ya, beda. Orang baca Alkitab harus teliti. Jadi saudara, saya kasih tahu bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu yang tak ternilai harganya, yang begitu mahal, yang dia tahu saya nggak bisa bayar, saya nggak bisa lakukan kalau angel, kalau susah. Itu sebab dia kasih sama saya itu gratis, udah gratis, mudah. Amin. Ayo katakan, Roh Kudus bisa saya terima dengan cara gratis dan mudah. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, jadi saudara, ini cara untuk terima Roh Kudus.
Saudara percaya pada firman 100%. 90% nggak bisa. Hanya 100% baru bisa. Ya, kedua, bertobat dan dibaptiskan. Kisah Rasul 2 ayat 38. Ya, ini dua cara itu mudah. Ya, saudara. Jadi kalau seseorang dia sudah dibaptis, maka dia mempunyai prioritas untuk terima Roh Kudus. Dia terima prioritas untuk dipenuhi dengan Roh Kudus karena dia udah dibaptis. Ya, saudara. Tetapi memang ada pengecualian yang kita dapat dalam Kisah Rasul 10 ayat 47 sampai 48, ada perkecualian. Bukan pengecualian. Pengecualian itu adalah sesuatu yang diinstitusikan, dirumuskan dalam satu hukum atau peraturan, kamu boleh. Itu namanya pengecualian. Tapi ini perkecualian. Ya. In case, kasus per kasus, tidak disengaja. Perkecualiannya dalam Kisah Rasul 10, 47, 48 adalah ada orang-orang, ya saudara, penuh Roh Kudus sehingga mereka bernubuat, berbicara dalam bahasa roh, mereka melakukan mujizat, iman mereka kuat, menengking setan, tetapi mereka belum dibaptis. Apakah boleh? Boleh. Ya, makanya saya tulis perkecualian. Lalu Rasul-Rasul mengatakan, karena Anda semua sudah penuh Roh Kudus, ayo Anda harus masuk baptisan air. Harusnya Anda baptis lebih dulu, baru Anda terima Roh Kudus. Tetapi karena engkau penuh Roh Kudus lebih dulu, tidak apa-apa. Ayo baptis sekarang. Nah, jadi para kekasih, ya ada dua cara yang mudah. Ya, yaitu satu, percaya 100% kepada firman apa saja yang Yesus katakan. Terimalah Roh Kudus. Detik itu juga mereka penuh dengan Roh Kudus. Titik. Nggak usah diperdebatkan. Nggak usah dipertanyakan. Ya saudara. Supaya tidak dosa. Kenapa? Karena orang-orang 10 ini 100% percaya kepada firman Tuhan. Siapa yang percaya 100% pada firman Tuhan, beri tepuk tangan bagi dia. Maka kepada saudara ini, Tuhan akan menjadikan nyata apa saja firman yang ada di dalam kitab ini akan menjadi nyata dalam hidup saudara. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Mudah. Cepat, mudah, dan gratis. Mau cari apa lagi? Jangan dipersulit dong. Jadi pendeta itu jangan mempersulit. Dosa loh. Jadi pendeta itu, jadi gembala itu mempermudah. Sing angel digawe mudah itu apa? Gampang. Ya. Ojo sing gampang digawe angel. Ya. Iku jenenge kulawe. Ya, jadi saudara-saudara harus menjadi seorang anak Tuhan yang 100% percaya kepada firman. Semua katakan, maka saya pasti selalu mendapat yang gratis dan mudah. Amin. Ya. Sekarang ada ibu dan bapak, anak-anakku yang muda, para hamba-hamba Tuhan, rekan saya yang kekasih. Kita mempunyai banyak masalah, mungkin kita mempunyai banyak hambatan. Kita menghadapi begitu banyak di depan kita ketidakmungkinan barangkali. Dan karena kita tidak cukup pada proforma yang baik, artinya kita di bawah level, di bawah kemampuan. Oke, nggak apa-apa. Saudara mendengar keterangan dari firman yang saya sampaikan ini, 100% percaya kepada firman, saudara lakukan, semua akan dibikin jadi oleh Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan gembala sidang yang merindukan Tuhan beri kepada hamba sebuah gedung gereja, atau peralatan musik, atau perlengkapan-perlengkapan lain Tuhan, atau kendaraan untuk PI, untuk anjang sana, perlengkapan bangku, alat musik, segala macam pada gedung gereja saya. Saudara, Anda harus punya percaya kepada firman 100%. Gak boleh kurang.
Kalau Anda punya 100% kepercayaan, semua yang mudah dan gratis akan diberi kepada saudara. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Itu riwayat saya. Itu sejarah saya. Juga ketika saya masih bersama dengan istri, Ibu Gembala, 48 tahun, 50 hari menikah. Saudara, itu riwayatnya. Dan dia melayani bersama saya juga 48 tahun, 50 hari berarti. Ya saudara, karena kami menikah, 5 hari kami masuk kota Magelang dan melayani Tuhan. Saudara, itu sejarah pelayanan yang luar biasa. Tuhan memberkati kami berdua itu bukan hanya akhir-akhir ini saja, beberapa puluh tahun terakhir. Dari awal Tuhan sudah memberkati kami. Kenapa? Rahasianya nggak ada yang lain. Cuma itu aja. Percaya 100% pada firman Tuhan. Maka percaya 100% ini membuat saya dan saudara mengalami pengadaan apapun yang nggak masuk akal bagi kita. Sangat sederhana. Juga untuk urusan keluarga kami. Saudara, kami sebagai hamba Tuhan selalu membagi beberapa pos keuangan. Untuk pos keuangan kami, Tuhan selalu mengadakan. Tidak usah khawatir para hamba-hamba Tuhan. Dan semua saudara yang mau melayani Tuhan dengan tulus. Karena rahasianya cuma ada pada 100%. Percaya 100% pada firman. Cuma itu aja. Dan kemudiannya, kelanjutannya, ya, kelanjutannya adalah Tuhan bekerja bagi kita. Ya, jangan lupa, ibu rumah tangga, bapak kepala rumah tangga, anakku yang muda, pemuda-pemudi, semua harus mempunyai rahasia ini. Dipegang sampai mati, jangan dipegang sampai setengah mati, percuma. Dipegang sampai mati. Maka Anda akan menjadi anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang tidak akan kekurangan perkara-perkara yang baik. Selalu dipenuhi oleh Tuhan semua perkara yang baik. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ini yang saya sudah jelaskan ya, para kekasih tadi. Sangat mudah. Nggak ada yang macam-macam, nggak ada. Dan nggak usah diada-adakan. Ya. Mengadakan yang macam-macam malah dosa ntar. Ya. Hasil daripada dua ini, karena kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus dengan cara ilahi, katakan cara ilahi, ya, maka hasilnya adalah kita diregistrasi, didaftar menjadi anak laki-laki Allah dan anak perempuan Allah, pewaris-pewaris Kristus, pewaris-pewaris kerajaan Allah. Ya. Jadi itu yang penting ya. Saya tidak usah jelaskan tentang hasil ini. Saudara sudah paham ya. Para kekasih, segera kita akan masuk pada apa hasil daripada Roh Kudus. Ada 9 karunia. Ya, saudara, karena subtema kita adalah berprestasilah. Ya, berprestasilah dengan penuh Roh Kudus. Maka tidak bisa tidak kita melihat tentang unsur dan pribadi Roh Kudus yang memberikan 9 karunia. Berapa saudara? 9 karunia. Ya, itu terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 8, 9 dan 10. Yang pertama, berkata-kata dengan hikmat. Ya, saudara. Orang yang berkata-kata dengan hikmat, dia mendapat kepenuhan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, kalimat kata-katanya berhikmat. Amin. Ya. Jadi saudara, kalau saya dan saudara kehabisan perkataan, gimana aku harus menjelaskan, aku harus bicara apa, minta Roh Kudus dalam sekian detik. Roh Kudus akan memberi kata-kata hikmat dari mulut kita. Ya, saudara, dan itu luar biasa. Ya, tak terhitung jumlahnya dalam
hidup saya. Pengalaman ini, ketika saya nggak bisa jawab, ketika saya nggak tahu apa-apa, saudara, ketika saya terkunci mulut saya, maka pada waktu itu Roh Kudus memberi kata-kata hikmat. Ini karunia pertama dari orang yang penuh Roh Kudus. Kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Ini mirip, ya, tetapi ini berbeda. Hikmat adalah khusus untuk semua problematik yang bersifat kejiwaan, rohaniah. Ya, kata-kata pengetahuan itu semua problematik, persoalan, misteri tentang semua yang bisa dipelajari di dalam scientific, ya, di dalam ilmiah. Jadi ada ilmunya. Cuma kita orang nggak tahu. Nah, pada waktu kita harus jawab apa yang kita nggak pernah belajar. Ya, saudara, kita harus jawab kan nggak bisa. Umpamanya saya hanya mengerti tentang sipil sedikit. Saudara mengerti tentang ekonomi. Saudara yang lain tentang kedokteran. Kalau ditanya orang tentang pertambangan, ditanya orang tentang politik, ditanya orang tentang mengenai soal chemistry, kimiawi, ya kita nggak ngerti dong. Kita nggak pernah belajar kok. Betul nggak? Tetapi orang yang penuh Roh Kudus, dia pasti bisa jawab. Inilah keajaibannya orang terima karunia Roh Kudus. Baik yang bersifat kejiwaan, psikologis, sosiologis, rohania, itu yang pertama. Tuhan kasih hikmat, kata-kata hikmat. Maupun yang kedua, scientific, ilmiah, yang kita nggak ngerti. Tuhan kasih kata-kata dengan pengetahuan. Saudara, beberapa kali saya mengalami istimewa kalau menghadapi seminar. Satu kali beberapa lama yang lalu, saudara, mungkin ada 20-an tahun yang lalu, saya diundang di Fakultas Geologi UGM, saudara. Dan di sana memang tajuk acaranya adalah persekutuan doa. Tetapi tiba-tiba saya sudah kerasa sih, dari rumah saya sudah kerasa. Tiba-tiba ada tanya jawab Q&A. Saudara, saya tidak tahu mereka sengaja apa tidak, tetapi mau menguji saya. Dan pertanyaannya itu sangat ilmiah. Ilmiah geologi. Baik pertambangan, baik gas, ya saudara. Kemudian mengenai soal pemprosesan. Umpamanya biji-biji tembaga, biji emas, nikel, segala macam. Saya kan nggak pernah belajar. Masa pendeta harus belajar kayak begitu? Tetapi ketika saya ditanya, dalam sekian detik, Roh Kudus memberi jawaban kepada saya. Itu ajaib. Saya ulangi, itu ajaib. Jadi saya menjawab, tanpa saya bisa mikir. Dan tanpa kepikiran, tahu-tahu aja keluar dari mulut saya. Dan mereka puas dengan jawaban saya. Mereka beri tepuk tangan. Pada saya nggak ngerti apa-apa. Ya, orang Surabaya bilang nol putul. Ya, nol itu sudah nol gitu ya, angka nol. Ya. Putul lagi. Angka nol diparuh. Saya itu nggak ngerti apa-apa. Saudara, tetapi ini nomor 2 ini loh. Karunia kedua ini. Ini dibutuhkan oleh semua hamba Tuhan. Itu sebab kalau saudara menghadapi apapun, maka saudara harus minta Roh Kudus. Saudara, pada juga mungkin ada 25 tahun yang lalu, saya itu kaget sekali karena saya harus berdampingan dengan 2 profesor doktor. 25 tahun yang lalu. Di gereja GKJ Jogja ada satu seminar nasional. Nggak tahu panitianya mungkin ngawur atau gimana, asal comot aja atau gimana. Tapi minta saya menjadi salah satu narasumber. Saudara, saya duduk di sebelah kiri,
Di tengah Profesor Dr. A, dan di sebelah kanannya Profesor Dr. B dari hukum. Saudara, saya itu bilang sama panitia ketika saya membaca mereka punya proposal, Anda pasti keliru mengundang saya. Tolong saya diganti orang lain. Karena dua narasumber yang kedua ini, yang 2, 1, 2, dan 3 ini semua profesor doktor. Saya itu tidak punya gelar apa-apa. Saya bilang, tolong jangan saya. Saudara. Lalu mereka menerima kembali surat proposal itu dan mereka bicarakan rapat. Ternyata memang mereka minta saya. Ya saudara, ternyata memang mereka minta saya. Datang lagi sama saya. Dan bilang, Pak Timothy, memang ini kami memang ingin Pak Timothy yang bicara juga. Gitu. Untuk mengisi dari 2 narasumber yang lain. Saya bilang, apa enggak keliru? Tidak, ini sudah keputusan panitia, kami sudah berembuk untuk minta Pak Timothy. Oh oke, saya bilang, ya. Baik, kalau memang sudah itu bukan satu kekeliruan, saya pasti siap sedia. Nah, saudara, karena panitia ini ingin mengangkat nama saya, namanya itu cuma Timothy Roy Kartiko, begitu saja. Di depannya dikasih insinyur. Coba, ya. Ini kebaikan atau pembusukan. Nah, jadi saya di depannya kasih nama insinyur, kasih gelar IR. Insinyur Timothy Roy Kartiko. Saya kaget ketika saya sudah duduk di atas ya. Di meja panel, saya sudah duduk di sana saya bilang maaf ya. Pada panitia saya sampaikan bahwa saya bukan insinyur. Nanti dikira saya mengarang gelar. Saya tidak mau. Ya, nama saya tidak ada insinyurnya. Ya, saudara. Nah, saudara, waktu itu saudara harus tahu. Saya itu tegang sekali. Tetapi saya ingat 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Ada karunia yang kedua, yaitu berkata-kata dengan pengetahuan dan hikmat. Jadi saya tegas, Tuhan terima kasih. Engkau yang akan bicara melalui mulut hamba. Saudara, luar biasa yang Tuhan kerjakan melalui saya. Jadi ini betul-betul saya ada pengalaman, saudara. Dan bukan cuma kali itu saja, tetapi yang paling stres, yang paling tegang ya kali itu. Karena saya punya 2 narasumber yang lain adalah profesor doktor. Satu di bidang teologi, satu pendeta dari Jakarta, sangat terkenal, beliau sudah almarhum. Dan satu adalah profesor doktor J. Sahetapi. Ini adalah pendekar hukum Indonesia, Kristen. Saudara mikir gimana? Saya masih muda pada waktu itu. Tetapi saya minta Roh Kudus. Saudara. Dan justru Roh Kuduslah yang bekerja. Jadi kalau saya menjelaskan ini, saya bukan tanpa pengalaman. Saya sudah punya beberapa pengalaman yang menegangkan, yang gak masuk akal. Buat saya gak masuk akal. Itu sebab saya yakinkan saudara, kalau ibu rumah tangga, bapak yang mencari uang, bekerja, profesi apapun, kita itu kehilangan dan tidak punya kemampuan ilmu untuk sesuatu hal, maka kita harus bisa minta, Tuhan tolong hamba saat ini, hamba gak ngerti sama sekali. Hamba gak paham sama sekali. Minta dong. Kadang-kadang ibu rumah tangga yang cuma ada di dalam lingkup dinding-dinding rumahnya saja mengalami sesuatu hal yang berat, yang dia harus ambil keputusan dan dia nggak tahu gimana. Itu sebab langsung minta hikmat. Ya, apalagi bapak-bapak yang bekerja, anak-anakku yang muda yang bekerja dalam bidang profesi apapun, harus minta hikmat. Ketika ujian, ketika pendadaran, ya, saudara, ketika interview pekerjaan, harus minta hikmat. Supaya kita bisa berkata-kata dengan hikmat dan dengan pengetahuan. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga,
iman. Iman itu dimiliki semua orang Kristen. Tetapi iman yang ini beda. Ini adalah iman untuk melakukan 4 dan 5. 4 penyembuhan, 5 mujizat. Ya. Jadi nomor 3, iman nomor 3, ini berkenaan dengan tugas ilahi yang saya dan Anda harus kerjakan ketika kita penuh Roh Kudus. Yaitu apa? Nomor 4, penyembuhan, menyembuhkan orang sakit. Dan nomor 5, melakukan mujizat. Terus nomor 3 ini gandeng dengan 4 dan 5. Itu sebab anak-anak Tuhan, kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, itu komplit sekali. Jangan menolak untuk mendoakan orang sakit. Jangan saudara merasa kecil dan tidak mampu untuk melakukan mujizat. Kita harus berani. Kenapa? Karena ini karunia. Namanya karunia itu apa sih? Pemberian. Saya mau tanya, kalau pemberian itu pakai bayar enggak sih? Enggak. Gratis, pemberian. Ya, saudara, itu sebab mohon kiranya kita itu menghargai Roh Kudus itu total, sungguh-sungguh. Jangan merendahkan peranan Roh Kudus dalam hidup saudara. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita punya iman yang kuat. Tidak penuh khawatir. Tidak gampang khawatir dan takut. Kita mempunyai satu tenaga dari Tuhan. Untuk apa? Kita ikut mendoakan orang sehingga orang bisa disembuhkan. Mujizat bisa terjadi dalam hidup kita. Para kekasih, nyawa saya dan nyawa saudara harus di dalam tangan Roh Kudus. Kalau nyawa kita orang ada dalam tangan Roh Kudus, hidup ini luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dengan segera saya masuk pada yang ke-6, bernubuat. Saudara, banyak orang menganggap bernubuat ini adalah demikianlah firman Tuhan, bla 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 bla. Demikianlah firman Tuhan, bla 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 bla. Saudara, bisa itu. Tetapi kalau saudara meneliti lebih dalam dari etimologi bahasa asli dari Perjanjian Lama, ya, bahasa Hebrew, Ibrani, kata bernubuat adalah berbicara. Jadi ketika seseorang berkhotbah, dia boleh dikatakan dia sedang bernubuat. Makanya khotbah kita tidak boleh khotbah yang sembarangan, yang keguyonan, yang melawak-melawak, yang semau kita saja. Dosa. Kenapa? Karena kita itu sedang bernubuat. Kita boleh menyelipkan, saudara, satu kesaksian atau sesuatu hal yang agak lucu barangkali, tetapi tidak menjadikan jemaat ini sesuatu kelucuan. Firman itu tidak boleh suatu kelucuan. Itu suatu penghinaan kepada firman. Saya sangat takut. Dari sejak saya muda mulai melayani Tuhan, saya sangat takut. Saudara, sebelum saya masuk dalam sekolah Alkitab 9 bulan bersama dengan istri saya, Pastor Sia ini ada di kelas 1 dan saya di kelas 2, sama-sama 9 bulan. Saya sudah menginjil 3 bulan di hampir semua pulau Jawa sampai ke Bali. Dari sejak saya belum menyerahkan diri saya menjadi hamba Tuhan full timer, kalau saya khotbah, itu saya sudah takut sekali. Tidak berani mempermainkan acara khotbah. Jangan mempermainkan acara khotbah. Sebab itu kita berkenaan langsung dengan hierarki. Hierarki adalah kekuasaan dari Allah. Kekuasaan dari Allah. Jadi kalau saya dan Anda, kita bernubuat atas urapan Roh Kudus, kita boleh berkata apa yang akan terjadi. Itu nubuat. Tetapi ketika kita berkhotbah para hamba Tuhan, jangan lupa
Ketika kita berkhotbah pun itu kita boleh dikatakan bernubuat. Jadi kita harus tahu kalau bernubuat berarti dari Tuhan dong sumbernya. Bukan dari kita orang. Ya saudara, boleh untuk membuat dan memicu para pendengar Anda membuat sesuatu yang supaya mereka penuh perhatian kembali. It's okay, ya saudara, itu baik. Tetapi tidak boleh terlalu banyak. Dan istimewa tidak boleh membuat forum orang mendengar firman tidak sakral, tidak kudus, nggak boleh. Ya, harus hati-hati. Ini saya ajarkan kepada Anda. Karena disinilah seorang hamba Tuhan dihargai oleh Tuhan apa tidak. Di situ. Jadi saya mohon supaya ini diperhatikan. Ya. 7. Membedakan macam-macam roh. Saudara, seorang anak Tuhan biasa aja, jemaat biasa, harus punya membedakan roh. Jadi tahu, oh ini dari Tuhan, ini dari setan. Kamu bicara kayak begini, kamu itu cuman topengnya. Kamu cuma topengnya sebagai manusia temanku yang baik. Tetapi di balik topengmu itu setan. Di balik topengmu itu dosa. Nah, kita tahu. Jadi kita nggak sampai ketipu, saudara. Ya. Karena penipuan daripada akhir zaman itu adalah nabi-nabi palsu yang berbulu domba, tetapi hatinya serigala. Ya, ini kita harus bisa membedakan. Ada tawaran ini, pengajaran ini, ayo ada KKR di sana, ayo kita ikut deh. Ya, doa dulu. Jangan kasih keputusan mau berangkat, doa dulu. Tuhan, ini pengajaran palsu atau benar? Benar, saya berangkat. Palsu, saya tidak mau. Ini kita harus bisa membedakan roh. Saudara dikirimin melalui WhatsApp, video, khotbah, ataupun artikel, makalah tentang pelajaran-pelajaran Alkitab. Doa supaya Tuhan memberikan satu decision, determinasi, yaitu anakku jangan dibaca, jangan dikhotbahkan. Ini pelajaran sesat. Nah, ya, atau anakku, oke, kamu boleh pakai ini. Jadi saudara, Roh Kudus itu menjaga kita jangan sampai kita kena hukum. Harus diingat. Bukan cuma membantu kita dalam segala kelemahan kita saja, kata Alkitab. Tetapi dia menjaga kita jangan sampai kita kena hukum. Penting sekali. Ya, saudara. Ke-8. Nah, ini dia yang sangat kontroversial. Ya, berbicara dengan bahasa roh atau glossolalia. Dan yang ke-9, menafsirkan atau menerjemahkan bahasa roh. Banyak gereja dan hamba-hamba Tuhan mendefinisikan orang penuh Roh Kudus harus nomor 8. Cuma nomor 8 aja. Hasilnya yang harus kelihatan, oh kamu doanya nggak ada bahasa roh. Jangan keliru, saudara. Saya di muka umum saya tidak akan bicara bahasa roh. Saya tidak akan doa dengan bahasa roh. Tapi pribadi saya selalu dengan Tuhan. Ya, ingat. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan bahasa roh bukan untuk demonstrasi. Bahasa roh itu untuk menguatin kita sendiri. Kalau kita bicara bahasa roh di dalam forum, gereja umpamanya, di hadapan jemaat umpamanya, maka harus ada karunia nomor 9. Menafsirkan bahasa roh. Kalau tidak ada seorang dipakai oleh Tuhan untuk nomor 9, tidak usah bicara bahasa roh di dalam suatu forum. Karena bahasa roh hanya untuk pribadi kita. Untuk menguatkan kita. Amin. Jadi banyak kekeliruan, banyak penyimpangan, banyak ketidaktahuan tentang glossolalia dan kepenuhan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus memerintah saya untuk malam ini, untuk saya menyampaikan mengenai soal tadi. Supaya kita semua paham. Ya,
Orang yang paham akan lebih hati-hati. Orang tidak paham sembrono. Itu sebab pengetahuan firman penting. Supaya saya dan Anda tidak sembrono. Tapi supaya hati-hati dalam hidup ini. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Marilah kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Dan hamba percaya domba-domba-Mu, para kekasih, hamba-hamba Tuhan, semua kami, Kau berkati dengan kekuatan yang dahsyat dari sorga. Yaitu karena kami percaya 100% kepada firman-Mu. Dan kami ada kepenuhan dari Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Tua, muda, laki dan wanita, ibu-ibu rumah tangga, nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah sepuh, anak-anak muda dan remaja, teristimewa para hamba-hamba Tuhan. Kami semua ada di dalam lingkup pemeliharaan, naungan, dan security daripada Tuhan. Sehingga kami hidup safe dari hidup ini sampai mati, sampai menyeberang masuk dalam kerajaan-Mu, masuk dalam Yerusalem baru. Semuanya oleh karena anugerah-Mu yang dahsyat. Diberkatilah para kekasih yang telah mendengar firman ini. Dan kuasa Tuhan menyertai saudara. Sekarang izinkan hamba bersama para kekasih untuk mengurapi dahi kami dengan minyak urapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang siap mengurapi, mengaminkan. Amin. Kepada Bapak Host saya mohon izin untuk langsung masuk dalam pengurapan. Ya. Silakan, Pastor. Terima kasih. Saudara siapkan minyak saudara. Minyak kita ini minyak yang biasa. Tapi ketika kita sebentar berdoa, minyak ini akan menjadi minyak urapan. Mari angkat tangan kanan kita dengan minyak ini. Taruh tangan kiri pada jantung kita. Ikuti doa saya. Ya Allah Roh Kudus, malam hari ini, hamba mohon perkenan Tuhan untuk melayakkan hamba, mengurapi kepala hamba dengan minyak yang biasa ini. Jadikan minyak ini minyak urapan. Saudara katakan, dalam nama Yesus. Silakan dioles pada dahi saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku diurapi secara khusus. Sekali lagi. Aku dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Aku disucikan. Dipulihkan. Disembuhkan. Diberkati. Dilayakkan. Untuk melayani jiwa-jiwa demi kehormatan nama Bapa di sorga. Aku sudah diurapi sekali lagi dalam nama Yesus. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih dengan suara saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya sudah diurapi, mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.